Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semuanya penuh dengan sukacita? Wow, kakak di sini juga sangat bersukacita. Hari ini Kak Bonita bersama Kak Desi dan Kak Rosa, kita akan sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Adik-adik, yuk kita bersiap, kita duduk yang baik, kita siapkan Alkitab kita minta persembahan kita mau beribadah. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu secara pribadi. Kita mau bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kita mau saat teduh dimulai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kakak mau ajak adik-adik semua kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian Bapa Ku Datang Padamu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Kami masuk perguruan, bergemar dengan firman kehidupan, Yesus Kaulah yang berkata, bahwasanya Kau serta kami selamanya. Amin. Nah adik-adik, jangan duduk dulu ya, tetap bangkit berdiri. Dan supaya lebih semangat memuji Tuhan ya, yuk kita sama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah gitu, kalau memuji Tuhan itu harus dengan semangat dan sukacita. Yuk kita sama-sama angkat lagu pujian Yesus Besertaku. Musik Bang. Terbang luar angkasa.
Dengarkanlah hukum Taurat Allah yang pertama sampai hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang merupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6. Jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, buatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya adik-adik, itu dia tadi hukum Taurat. Adik-adik, kita harus juga lakukan ya setiap hukum Taurat yang kita dengar setiap minggunya. Nah sekarang kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 467. Kita bersama-sama berdoa untuk pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan dengarkan ayat bulanan kita. Sambil adik-adik siapkan Alkitabnya, kita buka Filipi 1 ayat 6. Kita nyanyikan lagu baca kitab suci.
awal minggu kita buka Alkitab kita membaca firman Tuhan. Ayat bulanan minggu ini tertulis di Filipi 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita kembali memuji nama Tuhan lewat pujian dari Kidung Jemaat 440 sambil bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman rasuli kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, paling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik tetap ikuti ibadah ini dengan baik ya. Kakak akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kita masih ibadah online di rumah setiap jam 7. Kakak harap adik-adik siap untuk ikuti ibadah dengan buka YouTube ya. Yang kedua, pengumumannya tetap jaga kesehatan, lakukan prokes. Dan yang ketiga, jangan lupa persembahan adik-adik tetap disampaikan ke gereja melalui sintua yang dekat dengan rumah adik-adik, atau boleh menghubungi kakak sekolah minggu agar dibantu diambil di rumah adik-adik. Dan pengumuman yang terakhir, siapa yang berulang tahun dari tanggal 25 Oktober sampai hari ini tanggal 31 Oktober, yuk bangkit berdiri karena kakak dan teman-teman di rumah mau memberikan hadiah untuk adik-adik. Ya, sudah berdiri? Yuk kita nyanyikan musik. Kami
Baik adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita sambut firman dengan lagu Selidiki Aku. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan karena kasih-Mu senantiasa melimpah bagi kehidupan kami. Hingga pada hari Minggu ini Tuhan, Engkau tetap memberikan kami sukacita. Secara khusus kami tetap sehat Tuhan dan bersemangat untuk mengikuti ibadah kami hari Minggu ini. Kami anak-anak-Mu sekolah minggu Tuhan yang masih kecil dan yang masih polos ini, kiranya Engkau berikan hikmat yang daripada-Mu, agar kami menjadi anak-anak yang pintar dan bijaksana, yang mengerti akan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan menjadikan iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus anak-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, dimanapun berada, walaupun kita di rumah kita masing-masing, Amang harap kita harus tetap semangat. Nah, kita buka Alkitab kita mulai untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, tertulis di dalam Kisah Para Rasul. Di Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama ya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah,
orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, Bang punya lagu nih. Mungkin adik-adik sekolah minggu di rumah udah pernah nyanyiinnya, yang judulnya Naik Kereta. Lagunya gini ya. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, yang naik anak Tuhan pergi ke surga. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini ialah bercerita tentang bagaimana seharusnya kita membedakan anak-anak Tuhan dengan anak-anak iblis. Coba angkat tangan dulu, siapa yang setuju anak-anak Tuhan? Yang setuju anak-anak iblis? Gak ada ya? Oke. Nah, cerita Alkitab hari ini ialah suatu kisah yang sudah terjadi sejak 2000 tahun yang lalu, di mana gereja Kristen baru saja berdiri. Baru satu gereja Kristen yang berdiri, gereja Kristen yang umatnya yaitu pengikut-pengikut Kristus. Nah, kehidupan mereka pada zaman dahulu ialah jika ada hartanya mereka saling berbagi, jika ada tanahnya dijual, kemudian uangnya dibagi-bagi kepada orang yang membutuhkan. Jika ada kuenya di rumah, dibawa ke orang-orang untuk sama-sama makan. Jadi hidup bersama dan senantiasa bahagia dimanapun berada. Nah, ternyata di antara kumpulan orang-orang itu ada suami istri yang tidak mau melakukan hal baik di hadapan Tuhan. Siapa tadi namanya? Nama suaminya Ananias, yang istrinya adalah Safira. Ananias dan Safira ini ialah suami istri yang ingin menunjukkan bahwa mereka baik. Mereka menjual sebidang tanahnya, tapi yang terjadi ialah uang hasil penjualannya tidak mereka sebutkan secara jujur. Yang aturannya harga tanahnya itu ialah 100 juta. Petrus bertanya, berapa kalian jual tanah kalian? Mereka bilang seharga 50 juta. Itu namanya bohong. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang menghindari ataupun menjauhi kebohongan. Nah, adik-adik, Amang mau tanya nih, siapa yang sering berbohong? Atau pernahkah adik-adik berbohong? Amang rasa pernah kan? Hal ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa anak-anak Tuhan gak boleh berbohong. Kalau ada teman-temannya yang berbohong, harus menegur temannya jika berbohong. Dan kemudian yang terakhir, harus minta pada Tuhan supaya diajari, supaya menjadi anak-anak yang jujur dan tidak mau berbohong di dalam doanya. Adik-adik tahu tidak dampak berbohong itu apa?
Dampak buruk berbohong itu ialah menghancurkan kebahagiaan keluarga. Nah, adik-adik tadi sudah dengar bahwa ketika Ananias dan Safira berbohong, Tuhan marah lalu mencabut nyawa mereka. Seram kan? Jadi jangan sepele kalau melakukan kebohongan. Jangan anggap enteng kalau berbohong. Nanti kalau berbohong mereka kira, cuma sekalinya aku berbohong katanya. Nggak boleh. Dari tokoh Alkitab hari ini Ananias dan Safira, kita lihat ketika mereka berbohong, Tuhan marah. Jadi kalau adik-adik berbohong, Tuhan akan marah. Dan jika adik-adik selalu berbohong, adik-adik di rumah termasuk orang-orang yang tidak menjadi anak Allah, melainkan menjadi anak iblis. Kalau adik-adik suka berbohong, abang bilang tadi, dampak buruknya ialah menghancurkan kebahagiaan keluarga. Bapaknya kan pasti nggak senang sama anaknya kalau berbohong. Mamanya juga. Mana ada mamanya yang suka kalau anaknya suka berbohong? Pasti sedih. Nah, untuk itu adik-adik harus senantiasa menjadi orang-orang yang jujur. Nah, kasih contoh. Pada suatu ketika hari Minggu, anaknya ini bilang sama mamanya, "Ma, aku sakit perut, aku gak bisa ke gereja," katanya. Padahal setelah itu, ya udah pergilah, istirahatlah kau di kamar ya nak, kata mamanya. Padahal di kamar apa kerjanya? Main game. Itu bohong atau enggak? Bohong. Nah, ada lagi contohnya. Anaknya ini kan pergilah ke kamar mamanya, dibukalah kantong bajunya, dan bila uang harga 5.000. Siapa ya yang ambil uang dari kantong mama? Kata mamanya. Enggak aku, Mak. Mungkin kucing yang ngambil. Katanya. Masa iya kucing ngambil uang? Itu namanya berbohong. Nah, kalau orang tua kita tahu anak-anaknya berbohong, pasti orang tuanya tidak akan senang. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan gak akan senang kalau melihat anak-anaknya, anak-anak sekolah minggu HKBP Kamal Raya, juga anak-anak sekolah minggu HKBP Darat Kosambi suka berbohong. Tuhan akan marah. Jadi orang-orang seperti itu bukanlah anak-anak Tuhan, melainkan anak-anak iblis. Siapa yang mau jadi anak-anak iblis? Emang rasa gak ada ya yang mau kan? Jadi sesuai dengan firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang jujur, yang senantiasa melakukan kehendaknya, menjauhi kebohongan. Marilah kita contoh bagaimana yang dikehendaki jemaat mula-mula itu, orang-orang Kristen yang pertama berdiri itu, selalu berbagi. Kalau ada uangnya, kalau ada orang yang membutuhkan, kita berbagi. Kalau ada roti di rumah berlebih-lebih, sedangkan ada orang di luar sana membutuhkan ataupun datang ke rumah kita untuk meminta roti, adik-adik harus mau berbagi. Karena Tuhan sangat senang kepada anak-anaknya yang suka berbagi, yang suka saling menolong, dan suka saling jujur untuk hal yang baik bagi kebersamaan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang menjadi anak-anak Tuhan harus menjauhi kebohongan. Kalau berjumpa dengan orang-orang yang berbohong, kita harus berani bilang, jangan berbohong, Tuhan marah loh. Harus begitu ya. Janji ya adik-adik sekolah minggu. Karena dengan begitulah Tuhan akan senang dan menjadikan kita anak-anaknya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami, memberikan kami sukacita bahwa
jika kami selalu jujur dalam kehidupan kami, kami ialah anak-anak-Mu. Tetapi kalau kami berbohong dan melakukan hal-hal yang jahat dalam kehidupan kami bukanlah anak-Mu Tuhan, melainkan anak iblis. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, berikanlah kami kebijaksanaan dan juga kepintaran, dan juga hati yang jujur, agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, yang selalu melakukan kehendak-Mu, yang selalu jujur, yang selalu melakukan hal-hal baik. Tuhanlah yang selalu menemani kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, Engkaulah yang selalu menuntun kami. Dalam persekolahan, Engkaulah Tuhan yang memberikan kami kepintaran, agar kami dapat mengerti seluruh pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami kepada kami, agar kami nantinya mendapatkan hasil yang baik, sehingga kami menjadi anak-anak yang membuat orang tua kami senang, terlebih juga Tuhan membuat Engkau senang. Kami mohon Tuhan, ajari kami di setiap waktu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, itu dia tadi firman Tuhan hari ini. Kalau kita anak Tuhan itu tidak boleh berbohong. Ya adik-adik, sekarang kita mau kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil memberikan persembahannya, kita nyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.